Oke, jadi pertama kali itu ide datang dari saudaranya David Gregory. Dia orang Inggris yang sekarang bermukim di Los Angeles. Punya PH namanya Severin Films. Severin Films ini punya dia distributor DVD. Di Indonesia udah nggak, DVD udah mati, tapi di luar negeri masih banyak sekali distribusinya masih maju gitu ya. Nah, Severin Films adalah satu di antara DVD distributor luar negeri yang sangat tertarik dengan film-film jadul yang disebut dengan exploitation, cult movies atau B-movies, termasuk dari Indonesia. Severin Films itu punya ketarikan dan pangsa pasarnya itu adalah para penonton film-film cult, exploitation films, B-movies yang aneh-aneh itu dari berbagai macam negara. Dan saat itu mereka mau merilis Sundel Bolong, ya. Sundel Bolong. Kemudian datang saya awalnya ke Joko Anwar sibuk kayak Ki aja gitu karena dia S3-nya tentang ini gitu. Kebetulan saya juga S3 saya tentang film-film ini. Nah, yang dimaksud dengan film-film yang diterbitkan di luar negeri, di luar negeri adalah seperti ini. Misalnya ini adalah Susana mereka dokumenternya ini Sundel Bolongnya, kemudian dari DVD distributor lainnya bikin kayak ini Santet 1 dan 2, mereka tidak menerjemahkan bahasa Indonesianya ini jadi mereka tidak hanya puter film, tidak hanya jualan film, tapi juga membungkusnya dengan ini. Jadi ini bagi saya seorang periset itu membuat sebuah kesempatan untuk tidak hanya di antara kalangan para akademisi film, tapi juga saya bisa menyumbangkan sesuatu untuk industri, yaitu di sini. Misalnya ini Mondo Macabro DVD bikin ini The Hungry Snake Woman. Nah ini Nyi Blorong. Kalau nggak salah perkawinan Nyi Blorong ini. Ini kemudian ini Santet 1 dan 2. Jadi mereka tidak hanya mengedarkan filmnya dalam bentuk DVD, tapi juga membuat macam-macam, termasuk ini asalnya nih. Mondo Macabro ini sih ada bab khusus tentang Indonesia. Terus itu satu bab si Pitum, kebetulan saya waktu di sana kontakan gitu. Ini hasil S3 saya yang diterbitkan oleh Binus Publishing. Idenya adalah dia itu sangat tergila-gila lah, katakanlah ngefans dengan Susana gitu. Cuman ada yang di pikiran dia, yaitu gini, Susana kan legend ya. Di luar negeri itu juga banyak yang suka Susana, Barry Prima gitu ya, film-film Indonesia 80-an ya, yang nggak cuma horor tapi juga action, thriller dan lain-lain. Tapi kenapa nggak ada satupun film dokumenter tentang Susana gitu? Jadi mereka kontaknya itu zaman pandemi di tahun 2022, waktu pandemi tapi udah mulai nggak PSBB gitu, kalau inget PSBB ya, atau karantina gitu ya. Jadi minta tolong bikinin dong gitu, gimana caranya. Yang menarik, Susana dikenal sebagai ratu horor Indonesia, tidak hanya di Indonesia ternyata, tapi di luar negeri. Karena itu David Gregory mau menggelontorkan dana banyak banget bikin dokumenter ini dan membuat mengedarkan ulang Sundel Bolong ya. Nah, kenapa dia? Karena kalau kita pikir-pikir ya, generasi saya yang nonton filmnya di bioskop atau di layar tancap sama generasi sekarang yang nontonnya di YouTube ya atau dibacakan gitu. Itu ketika dengar satu kata Susana horor, pasti jawab di pikiran tuh Susana, nggak ada yang lain gitu. Walaupun dulu tuh ada Leni Marlina sempat beberapa tahun 70-an, kemudian beberapa lagi ya artis-artis, tapi Susana itu kuat karena pertama hidupnya dia misterius, dan kemudian Susana itu, dan itu diakui juga oleh Susana dan oleh Cliff Sangra suaminya, dia melakukan ritual-ritual gitu, ritual-ritual. Jadi misalnya ketika mau memerankan jadi Nyi Roro Kidul, dia sowan dengan Nyi Roro Kidul. Di filmnya dijelaskan pakai es degan ya, es kelapa. Terus juga dia ke sebuah tempat di pantai
selatan, terus kalau 3 tetes maka terwujud gitu-gitu. Kemudian ada ritual-ritual, dan nanti kalau ritual berhasil maka akan ada bisikan-bisikan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, mana yang harus, mana yang enggak. Jadi ini bener-bener tidak hanya acting, tapi juga ini kan tentang Nyoro Kidul ya, maksudnya ngeri juga kan kalau dia, atau tentang Sundel Bolong, tentang apa yang sesuatu yang sifatnya mistik, karena itu dia butuh perlindungan. Kebetulan dia Katolik, jadi dia selain agama Katoliknya juga membuat ritual-ritual seperti itu. Mungkin itu yang membuat auranya beda gitu ya, dan misterius dan seperti itu gitu ya. Jadi dia mengamalkan apa yang dia perankan gitu, termasuk makan bunga melati gitu. Walaupun Susana sendiri di dokumenter itu bilang kan bunga melati itu anget, bikin anget, enak, harum gitu. Jadi bukan sesuatu yang mistik gitu. Dan dia juga tidak mengaku. Dia juga bilang saya biasa aja, ini cuma makan biasa, kebiasaan gitu. Tuh, kemudian yang ketiga, ini kata Joko Owner di film dokumenter ini, mukanya melankolis. Jadi kan kalau kita ngelihat Susana Ster ya kan, kalau di meme atau di stiker-stiker atau di kaos kan yang begini, karena yang kayak Kubrick gitu ya, tapi dia begini ngeri gitu ya. Tapi kalau kata Joko itu bukan hanya menyeramkan, tapi juga melankoli gitu, sedih. Jadi muka-muka Susana itu bisa serem tapi juga sedih di saat yang sama gitu. Ini menarik, jadi yang orang-orang saksi sejarah seperti saya tahun 80-an ABG gitu ya, zaman ABG gitu ya, SD SMP gitu, nonton merasakan nostalgia. Kemudian yang anak orang-orang Gen Z lah katakanlah yang tidak nonton jadi pengen tahu gitu, oh ada ya. Dan ternyata dokumenter ini kan tidak hanya tentang Susana dari lahir, tapi juga ngomongin hubungan film dengan politik gitu di zaman kemerdekaan. Kan Susana kan Indo ya, gitu kan, Indo. Kemudian banyak orang Indo itu ada 3. Pertama orang yang mix antara Belanda dan Indonesia. Yang kedua adalah orang Belanda murni yang lahir di Indonesia. Yang ketiga adalah orang Indonesia yang kerja untuk Belanda. Dan pada tahun 50-an itu disuruh milih mau jadi warga negara mana. Jadi itu juga menarik tuh, hal-hal kayak gitu tuh. Terus kemudian Orde Baru, bagaimana Orde Baru itu membuat film, dinamika film jadi naik turun, berubah-ubah. Jadi juga belajar macam-macam dari melalui film, tidak hanya sejarah film tapi sejarah Indonesia sebenarnya. Nah, juga bisa membandingkan antara saat itu apa yang terjadi. Jadi ada film horor saat ini kehilangan scene seperti film di Susana, yaitu adanya goro-goro, kalau istilah pewayangan ya, goro-goro atau punakawan, di mana di film itu selalu ada adegan di mana Bokir, Nasir, Dorman Borisman itu ditakut-takutin sama Susana gitu. Takut-takutin bukan takut-takutin serem, takut-takutin buat bercanda gitu. Dan yang menarik adalah orang-orang ini adalah orang-orang bawah, kelas menengah ke bawah, orang miskin lah gitu ya. Ada tukang sate 200 tusuk gitu kan. Ada security, ada tukang beca yang mau kemana gitu kan, gitu ya, ada macam-macam, sehingga orang-orang yang nonton saat itu dan mungkin juga sekarang merasa relate atau merasa oh ini kayak gue atau kayak tetangga gue atau sesuatu yang sangat dekat gitu. Jadi nggak cuma tentang horor, tapi dia dekat karena banyaknya karakter-karakter kecil tapi ternyata dekat dengan rakyat, dengan masyarakat lah gitu. Nah, itu tidak ada sekarang di film Indonesia karena mungkin udah nggak, konteksnya udah kurang ya, udah nggak mungkin dianggap Nora lu ngapain gitu. Tapi zaman itu sesuatu yang luar biasa, dan itu yang membuat semua orang dari berbagai kalangan relate dengan film Susana. Dan semoga juga generasi sekarang yang tidak menonton film Susana pada zamannya juga bisa merasakan itu dan belajar lagi gitu. Jadi cita-cita saya itu, saya kan dosen jurusan film yang mengajarkan juga sejarah film. Jadi sejarah dan secara umum itu gimana caranya supaya tidak kaku, tidak hanya menghafal tanggal-tanggal, timeline, tokoh-tokoh atau apa, tapi juga kita bisa melihat di balik itu gitu loh. Dan itu semoga film Susana itu bisa menjadikan
pelajaran sejarah menjadi menarik karena banyak audiovisualnya dan sebagainya. Saya kira di dokumenter Susana The Queen of Black Magic sudah cukup banyak ya, cuman ada beberapa hal yang belum bisa dieksplorasi karena masalah pendanaan. Kita ada footage wawancara langsung dan segala macam, tapi sangat mahal. Jadi pelajaran kita adalah ya belum ada sistem kearsipan di TV terutama yang wajar lah gitu ya, karena mahal sekali gitu. Tapi jangan sebut sini deh. Tapi saya lebih cenderung mengeksplorasi film-film Susana yang bukan tadi yang di masa film-filmnya dia hilang di era, jadi tahun 70-an dia sama suami pertamanya Diki Suprapto bikin namanya bikin PH gitu ya, PT Tidar Jaya kalau nggak salah di Magelang. PT Tidar Jaya itu, Tidar itu nama jalan di situ. Dia kemudian salah satunya dibikin misalnya Beranak Dalam Kubur, itu film Susana pertama yang horor 70-an. Setelah itu dia nggak bikin film horor lagi sampai tahun 81 ketika dia bikin Sundel Bolong dan Ratu Ilmu Hitam. Nah itu hilang tuh Beranak Dalam Kubur. Padahal Severin bilang ke saya, Ki, kalau ada saya mau bisa beli mahal gitu. Tapi saya cari kemana-mana bantu nggak nemu. Terus ada film-film dia yang tadi yang non horor. Ada beberapa sudah direstorasi gitu, tapi ada beberapa yang belum. Kayak Nafsu Gila, gitu kan. Nafsu Gila ada di YouTube, tapi kan tentu saja nonton di YouTube kurang nikmat ya karena belum direstorasi. Ya itu mungkin saya lebih cenderung untuk merestorasi atau mencari film-film yang hilang atau film-film yang belum direstorasi dari Susana, misalnya kayak Tuan Tanah Kedaung misalnya. Ya. Jadi supaya lebih siklusnya lebih bulat lagi gitu. Iya dong, karena saya kan co-producer dan saya menyumbangkan tidak hanya kemampuan filmmaking skill, tapi juga keilmuan terkait film B, film horor dan film eksploitasi dan film cult yang saya pelajari saat S3, yang dimana saya di sana sebagai binusian gitu. Jadi memang dan di distrik saya itu yang udah diterjemahkan itu saya saya menawarkan alternatif sejarah film yang baru, karena kalau kita lihat buku-buku sejarah itu kan alternatif sejarah film Indonesia tuh hanya pemenang FFI, Aucher gitu ya, film-film nama-nama besar. Itu Susana tuh nggak dianggap filmnya, nggak ada yang menang FFI gitu, atau Jaka Sembung atau Bari Prima gitu ya. Jadi dan sebelum saya riset ini belum banyak yang membahas, baik itu jurnalis film atau kritikus film atau akademisi film, belum banyak bahas yang film-film yang dianggap sampah, nggak penting, dan film-film picisan ini gitu. Sehingga ketika dokumenter ada itu jadi kayak menambah ada puzzle yang hilang, dan saya sebagai binusian yang belajar ke luar negeri sebagai statusnya adalah dosen binus, itu saya merasa senang dan bangga gitu ya ketika ada pecahan-pecahan puzzle yang hilang itu persatu persatu jadi membuat puzzle itu utuh gitu.